Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7, subtema 2 mengenai menemukan kalimat utama dalam paragraf. Menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada tiap paragraf. Anak-anak, kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama berisi topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Agar lebih paham, bacalah teks berikut dengan seksama. Kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan pakaian. Misalnya, gatal-gatal, alergi, panu, dan penyakit lainnya. Ide pokok pada paragraf di atas adalah pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Kemudian kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utama tersebut adalah kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan. Kemudian kalimat penjelasnya adalah oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan pakaian. Misalnya, gatal-gatal, alergi, panu, dan penyakit lainnya. Anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai bahan dasar pembuatan pakaian. Pakaian merupakan benda yang digunakan untuk melindungi tubuh. Ada pakaian yang melindungi tubuh dari hujan dan ada pula pakaian yang melindungi dari panas dan terik matahari. Pakaian terbuat dari bahan dasar yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari kapas, bulu domba, dan serat sutra. Kapas merupakan bahan yang banyak digunakan untuk membuat pakaian. Karena bahan dasar kapas memiliki sifat mudah menyerap keringat, lembut, dan nyaman digunakan. Pakaian berbahan kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Wol merupakan jenis kain yang berbahan dasar bulu domba. Biasanya digunakan untuk membuat sweater.
Pakaian dasar bulu domba berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat udara dingin. Serat sutra merupakan serat yang terbuat dari kepompong ulat sutra. Pakaian yang berbahan dasar ulat sutra memiliki sifat halus, lembut, kuat, dan mudah menyerap keringat. Pakaian berbahan dasar ulat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman seni dan budaya. Salah satu keberagaman seni di Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah mempunyai kain adat khas sendiri. Berikut merupakan contoh kain adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, kain adat ulos berasal dari suku Batak. Yang kedua, kain adat batik dan luri berasal dari suku Jawa. Dan kain songket berasal dari Melayu. Anak-anak, berikut merupakan fungsi dari kain adat. Yang pertama, digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Yang kedua, digunakan saat upacara adat. Yang ketiga, digunakan sebagai baju tarian daerah. Dan yang keempat, digunakan sebagai acara pernikahan. Berikut merupakan jenis-jenis pakaian. Yang pertama adalah pakaian olahraga. Pakaian olahraga digunakan saat kita akan melakukan olahraga. Kemudian yang kedua adalah seragam sekolah. Seragam sekolah dipakai di saat kita akan berangkat ke sekolah. Kemudian yang ketiga adalah baju tidur. Baju tidur dipakai atau dikenakan ketika kita akan tidur. Anak-anak, berikut merupakan beberapa contoh pakaian profesi. Yang pertama, dokter. Yang kedua, tentara. Yang ketiga, guru. Yang keempat, karyawan swasta. Yang kelima, pilot. Yang keenam, masinis. Dan yang ketujuh adalah polisi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan profesi tertentu. Pakaian profesi biasa dikenakan saat bekerja. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, guru, karyawan, pilot, masinis, dan polisi. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Misalnya, dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Tentara mengenakan seragam tentara saat bertugas. Guru mengenakan pakaian seragam saat mengajar. Dan pilot mengenakan pakaian pilot saat akan terbang. Pakaian profesi memiliki fungsi sebagai identitas atau tanda pengenal. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan dokter dengan perawat dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi pakaian kebanggaan bagi pemiliknya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Anak-anak,
Untuk melatih pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan, bisa kalian kerjakan latihan soal dalam deskripsi berikut ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.